Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya Cindy Desi Puspitasari, NIM 20410501029. Di sini saya akan menjelaskan tentang akad pembiayaan murabaha. Apa sih akad pembiayaan murabaha itu? Pembiayaan murabaha adalah akad jual beli antara dua belah pihak di mana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri atas harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Untuk karakteristik pembiayaan murabaha itu, karakteristiknya bahwa penjual harus memberitahu pembeli mengenai harga pembeli produk dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah pada biaya tersebut. Prinsip dan mekanismenya pembiayaan akad murabaha itu, penjual menginformasikan keuntungan yang akan diperoleh dari transaksi tersebut kepada pembeli, dan mekanismenya jual beli barang secara cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank. Jenis-jenis pembiayaan akad murabaha, terdapat dua jenis akad murabaha, yaitu berdasarkan pembayaran dan metode pemesanan produknya. Jenis pemesanan murabaha merupakan prosedur akad yang dilakukan saat pembeli memesan barang. Ada dua jenis pemesanan murabaha. Yang pertama, permohonan pesanan, yaitu transaksi yang dilakukan saat pembeli mengajukan permohonan atau memesan produk tertentu kepada penjual, kemudian penjual memproduksi atau membeli produk tersebut dan dijual kepada pembeli dengan skema harga dan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak. Yang kedua, tanpa permohonan pesanan, yaitu pembeli membeli barang kepada penjual tanpa melakukan permohonan atau pemesanan terlebih dahulu. Dalam jenis murabaha ini, pembeli hanya akan membeli barang yang telah disediakan penjual. Keunggulan akad murabaha. Ada keunggulan lainnya yang akan didapatkan bila menerapkan akad murabaha dalam transaksi yang pembiayaannya perbankan. Yang pertama, transaksi lebih transparan. Yang kedua, laba bisnis bersifat fleksibel dan certainty. Yang ketiga, kepentingan pembeli dan penjual terpenuhi. Yang keempat, terhindar dari riba sebab tak ada bunga, mekanisme cicilan bisa disepakati bersama. Produk pembiayaan akad murabaha berlaku untuk produk konsumtif dan produktif. Rukun dan syarat pembiayaan murabaha ada 4. Yang pertama, pihak yang berakad atau al-aqidain, penjual, bank atau pembeli yang disebut nasabah. Yang kedua, objek yang diakadkan, mahalul akad, adanya wujud barang yang diperjualbelikan dan harga barang. Yang ketiga, tujuan akad atau moduul akad. Yang keempat, akad atau sigat al-akad atau serah, ijab atau terima qabul. Selanjutnya ada penjual, adalah pihak yang memiliki objek yang akan diperjualbelikan dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjualan adalah bank syariah. Yang kedua ada pembeli, merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual, pembeli dalam aplikasi bank syariah atau nasabah. Yang ketiga, objek jual beli, merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Objek ini harus ada fisiknya dan harus memenuhi persyaratan berikut. Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya, memiliki nilai dan bukan barang-barang yang dilarang diperjualbelikan. Selanjutnya, barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada gharar atau ketidakpastian. Selanjutnya ada harga. Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli. Yang kelima, ijab qabul, merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab qabul harus disampaikan secara jelas atau ditulis untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli. Adapun syarat dan akad murabaha yaitu sebagai berikut. Pihak yang berakad, objek jual beli
Untuk skema pembiayaan akad murabahah, dalam pembiayaan murabahah sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Bank syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual. Yang kedua, bank syariah selanjutnya mempelajari kemampuan nasabah dalam membayar piutang murabahah. Apabila rencana pembeli barang disepakati oleh kedua belah pihak, maka bank syariah melakukan pemesanan ke supplier. Yang ketiga, bank syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah dan harga jual barang. Yang keempat, atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah atau nasabah, maka bank syariah membeli barang dari supplier atau penjual. Pembeli yang akan dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad. Yang kelima, supplier mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah. Yang keenam, nasabah menerima barang dari supplier dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut. Yang ketujuh, setelah menerima barang dan dokumen tersebut, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran biasanya dilakukan oleh nasabah dengan cara angsuran. Contoh pembiayaan akad murabahah dalam perbankan syariah itu, seorang pemilik modal memberikan dana kepada pengelola dengan syarat dana tersebut hanya boleh diinvestasikan dalam usaha perdagangan tertentu di wilayah tertentu. Sistem ini dikenal sebagai mudharabah muqayyadah, di mana pemilik modal memberikan dana kepada pengelola dengan syarat-syarat tertentu. Dalam konteks ini, dana tersebut hanya boleh diinvestasikan dalam usaha perdagangan tertentu dan harus dilakukan di wilayah yang telah ditetapkan pemilik modal. Hal ini memungkinkan pemilik modal yang memiliki kontrol lebih terhadap bagaimana dan di mana mereka digunakan, sambil memberi pengelolaan kebebasan untuk menjalankan operasi sehari-hari dalam kerangka yang telah ditentukan. Keuntungan dari usaha ini biasanya dibagi berdasarkan kesepakatan awal antara kedua belah pihak, sementara kerugian jika terjadi umumnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran dari pihak pengelola. Sistem ini menyeimbangkan risiko dan kepercayaan antara pemodal dan pengelola sambil memastikan bahwa investasi diarahkan secara hati-hati sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai akad pembiayaan murabahah. Mungkin ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berlanjut untuk menjelaskan tentang akad pembiayaan rahn dan qard. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang qard. Qard secara bahasa bermakna al-qatu, yang berarti memotong. Harta yang diberikan kepada orang yang berhutang juga disebut qard. Maka dalam kehidupan, qard berarti pinjam meminjam antara sesama. Di lain sisi, qard juga bisa disebut qard ahsan, yang berarti suatu akad perjanjian pinjam meminjam tetapi berorientasi sosial untuk membantu meringankan beban seseorang yang membutuhkan dan tidak ada paksaan untuk mengembalikan kembali kepada pemberi qard tersebut. Secara syar'i, para ahli fikih mendefinisikan qard sebagai berikut. Menurut pengikut mazhab Hanafi, yaitu Ibnu Abidin, mengatakan bahwa qard adalah apa yang dimiliki satu orang yang lalu diberikan kepada yang lain, kemudian dikembalikan tanpa adanya imbalan atau tambahan. Yang kedua, menurut mazhab Maliki mengatakan qard adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga dari pinjaman yang diberikan dengan jumlah yang sama. Yang ketiga, menurut mazhab Hambali mengatakan qard adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang memperoleh manfaat dengan itu dan kembali sesuai dengan
pendanaannya. Biasanya Qard digunakan oleh perbankan syariah sebagai produk pelengkap seperti misalnya nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk jangka waktu yang relatif pendek, maka bank memberikan bantuan berupa dana Qard dengan syarat nasabah mengembalikan secepatnya dari dana yang dipinjam. Dalam kasus lain seperti halnya nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan tidak bisa menarik dananya dikarenakan tersimpan dalam bentuk deposit. Sektor usaha kecil biasanya dibantu oleh bank dengan memanfaatkan produk perbankan yaitu Qard Al-Hasan. Akad ini murni untuk membantu sektor usaha kecil atau usaha sosial dana Qard. Biasanya bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah, atau biasanya juga berasal dari dana-dana yang dirakukan seperti bunga atas jaminan di bank asing, sehingga dengan dana Qard ini nasabah bisa dibantu apabila mengalami kekurangan dalam hal modal usaha. Dalam hal ini, MUI memberikan beberapa ketentuan-ketentuan di dalam fatwa, di antaranya 1. Al-Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau mudorik yang memerlukan. Yang kedua, nasabah Al-Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Yang keempat, LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Yang kelima, nasabah Al-Qard dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad. Yang keenam, jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau keseluruhan kewajiban pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus atau write off sebagai seluruh kewajibannya. Selanjutnya, pengertian rahan. Menurut bahasa Arab, kata gadai, rahan itu gadai, dapat diartikan rahan, dan rahan tersebut bisa berarti dan real dawam, kekal dan terus-menerus. Adapun secara etimologis, menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang dilunasi atau dikembalikan atau dibayarkan harganya apabila tidak dapat mengembalikannya. Menurut Ibnu Qudamah, rahna adalah sesuatu yang dijadikan kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi dari harganya apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang yang berpiutang. Sedangkan menurut Imam Abu Zakaria Al-Ansari, rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari sesuatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayarkan. Dalam hal ini, barang dijadikan sebagai tebusan dari hutang yang tidak bisa dibayar, sehingga barang yang digunakan menjadi milik orang yang mempunyai hutang tersebut. Ada 5 rukun rahn yang ditepati, diantaranya ada yang menggadaikan, bisa disebut dengan rahin, ada yang menerima gadai, bisa disebut dengan murtahin, ada barang yang digadaikan atau bisa disebut merhun, ada hutang atau marhun bih, akad dengan istilah lain itu ijab. Dari beberapa rukun di atas terdapat syarat-syarat yang wajib terpenuhi, yaitu diantaranya pelaku transaksi atau baik rahan dan murtahin adalah orang yang berbekal bau atau mumayyiz. Kemudian barang yang akan digadaikan merupakan barang milik rahin sendiri. Akad rahan diaplikasikan tanpa ada paksaan sehingga terwujud sikap antaradin. Skema Qard. Pengajuan pembiayaan Qard harus memenuhi beberapa ketentuan dan alur pengajuan. Jika satu prosedur terlewatkan, bisa saja mengajukan pembiayaan tidak disetujui LKS, bahwa peran LKS hanya sebagai penyalur dana yang diperoleh dari infak, zakat, dan sedekah. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada masyarakat berupa pembiayaan Qard yang harus
dikembalikan sesuai nominal pinjaman tanpa imbalan. LKS tidak boleh meminta bagi hasil atas pinjaman ini karena motif pinjaman ini tujuannya itu sosial, fasiha sosial. Tetapi LKS diperbolehkan meminta pinjaman pokok ketika sudah jatuh tempo nasabah belum mengembalikan atau tidak ada itikat baik. Skema rahan sendiri sama halnya Qard, akan tetapi rahan juga memiliki alur pengajuan supaya semua syarat dan ketentuan pengajuannya sistematis dan tidak terlewatkan satupun. LKS sebagai penyalur dana akan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat kembali dalam bentuk pembiayaan. Skema di atas menggambarkan bahwa rahni yang akan mengajukan permohonan pinjaman rahan kepada LKS harus memiliki barang jaminan untuk digadaikan sebagai jaminan marhun bih jika syarat 1, 2, 3, dan 4 itu dipenuhi, rahan dapat mengajukan permohonan pembiayaan. Kemudian, jika permohonan nasabah dikabulkan LKS, maka antara LKS dan nasabah akan melakukan pembiayaannya. Contoh Qard itu Qard untuk modal usaha, Qard untuk pendidikan, Qard untuk kebutuhan darurat. Contoh rahan adalah salah satunya itu seperti contoh kasus seperti ini. Ahmad membutuhkan pembiayaan dari Bank Syariah untuk membuka usaha. Ahmad mendatangi Bank Syariah untuk melakukan akad rahan dengan menggadaikan emas miliknya kepada Bank Syariah sebagai jaminan atas dana yang dipinjam. Di dalam kesepakatan antara Ahmad dan Bank Syariah, apabila Ahmad mampu melunasi pinjamannya sesuai kesepakatan, maka emas yang digadaikan akan dikembalikan kepadanya. Namun, jika terjadi keterlambatan pembayaran atau prestasi dalam pelunasan hutang, maka Bank Syariah berhak untuk mengambil alih kepemilikan emas yang digadaikan tersebut sebagai ganti rugi atas pembiayaan yang telah disepakati. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Cynthia Desi Puspitasari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.